Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab pertama untuk matematika, yang mana submaterinya yaitu contoh soal persamaan nilai mutlak. Ini materi di semester 1 untuk matematika kelas 10 IPA atau IPS. Nama saya Rosa, saya adalah pengajar di Madrasah Aliyah Nurul Huda Cisurupan. Kita mulai untuk membahas contoh soal persamaan nilai mutlaknya. Ini lanjutan, video ini lanjutan dari video yang pertama. Ini sifat atau definisi yang kedua, yaitu jika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka hasilnya menjadi fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Ini berdasarkan definisi dari nilai mutlak. Jadi yang pertama positif dan yang kedua negatif. Berikutnya yang kedua yaitu jika fx sama dengan nilai mutlak gx, dua-duanya nilai mutlak, maka ini masing-masing dikuadratkan, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Ini berdasarkan sifat dari nilai mutlak, sifat nilai mutlaknya. Jadi bagaimana jika ruas kiri dan ruas kanan itu dua-duanya adalah fungsi fx dan fungsi gx. Kalau sifat yang pertama itu fx sama dengan a di sana adalah bilangan bulat. Kalau di sini dua-duanya adalah bentuknya persamaan. Contoh soalnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Yang pertama, nilai mutlak 2x tambah 4 sama dengan nilai mutlak x kurang 1. Dan yang kedua, nilai mutlak 3x tambah 4 sama dengan nilai mutlak 2x kurangi 1. Penyelesaiannya, jawab. Kita pakai dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara definisi nilai mutlak. Cara pertama kita gunakan definisi nilai mutlak, yaitu ini fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Ya. Yang pertama persamaannya fx ini kita pindahkan 2x tambah 4 dan gx-nya yaitu x kurang 1. Dan yang kedua itu 2x tambah 4, yang ini yang fx 2x tambah 4 ganti dan tambahkan tanda negatif di depan. Jadi negatif ini dalam kurung x kurangi 1. Kita selesaikan, ini kita kelompokkan jenis, kelompokkan sejenis, x dengan x lagi, bilangan dengan bilangan lagi. 2x, ini x-nya pindah ruas, jadi kurangi x sama dengan, ini negatif 1, 4-nya pindah ruas, jadi awalnya positif menjadi negatif. Kemudian ini yang keduanya, yang ini tetap 2x tambah 4, kita gunakan operasikan tanda yang di depan fungsi gx. Ini negatif, negatif kali positif negatif x, negatif kali negatif, ini hasilnya positif 1 tetap ya. Jadi tandanya ini tandanya digunakan. Ini negatif kali x, ini negatif kali negatif, hasilnya positif. Selesaikan saja. 2x kurangi x hasilnya x, 2 kurang 1 1, negatif 1 kurangi 4 hasilnya negatif 5. Begitupun ini juga kita kelompokkan, 2x tambah, ini yang negatif x pindah ruas, awalnya negatif jadi positif x, jadi 2x tambah x hasilnya 3x. Yang ini 1 tetap, yang 4 pindah ruas, awalnya positif menjadi negatif negatif 4, sehingga ini 2 tambah 1 3, 1 kali 4 negatif 3. Hasilnya x nya sama dengan ini negatif 3 bagi 3, jawabannya negatif 1. Sehingga penyelesaiannya x nya yang pertama itu negatif 5 dan yang kedua yaitu negatif 1. Kemudian berikutnya kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu f kuadrat x sama dengan g kuadrat x. Artinya masing-masing kedua ruas itu dikuadratkan, yaitu 2x tambah 4 kuadrat sama dengan x kurang 1 kuadrat. Nah ini kita selesaikan ya. Selesaikan, uraikan secara langsung saja. 2x dikuadratkan hasilnya 4x kuadrat, itu berawal dari 2 dikuadratkan 4, x dikuadratkan jadi x kuadrat. Kemudian 2 kalikan dengan 2x hasilnya 4x, kalikan lagi dengan 4, 2 kali 2 4, kali 4 16x.
Kemudian 4 dikuadratkan hasilnya 16. Selesai. Berikutnya pun sama, X dikuadratkan hasilnya X kuadrat. 2 dari depan ini kalikan ke depan X, 2 kali X, 2X kalian negatif 1, negatif 2X. Negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1. Kita selesaikan ini yang sejenis. 4X kuadrat dengan 4X kuadrat kurangi X kuadrat, ya ini pindah ruas. 4 kurangi 1 hasilnya 3X kuadrat. Kemudian ini 16X ini bakal jadi tambah 6X tambah 2X, karena ini negatif 2X nya pindah ruas. Jadi 16 tambah 2 18. Kemudian ini 1 juga pindah ruas, jadi kurangi ya, 16 kurangi 1 hasilnya 15. Jadi ini dibuat jadi sama dengan 0. Berikutnya kita sederhanakan ini semua bilangannya bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 18 bagi 3 6, 15 bagi 3 hasilnya 5. Sehingga menjadi persamaan kuadrat yang sederhana. Difaktorkan, cari nilai X-nya. Untuk 5 ini yang konstanta, ini adalah hasil kali, dan ini koefisien X ini adalah hasil dari jumlah. Jadi cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya itu 5, dan kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 6. Bilangannya sudah jelas, ini karena 5 adalah bilangan prima ya, tidak ada angka lain, hanya angka 1 dan 5 saja. Kita cek apakah betul. 1 kali 5 5, 1 tambah 5 hasilnya 6, berarti sudah benar. Nilai X-nya yang pertama 5, yang kedua adalah positif 1. Kita buat jadi sama dengan 0, X tambah 5 sama dengan 0, atau X tambah 1 sama dengan 0. Ini X sama dengan yang 5 ini pindah ruas, awalnya positif jadi negatif. Begitupun dengan 1, ini awalnya positif menjadi negatif. Jadi nilai X-nya yang pertama itu negatif 5 dan negatif 1. Ini jawabannya sama dengan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Berikutnya contoh soal yang kedua, yang poin B. Nilai mutlak 3X tambah 4 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 1. Kita juga akan menggunakan dua cara, yaitu cara definisi dan cara sifat. Cara definisinya sama, yang pertama fx sama dengan gx, dan yang keduanya fx sama dengan negatif gx. Tinggal tambahkan tanda negatif di depan untuk fungsi gx-nya. Ini kita tuliskan 3x tambah 4 sama dengan 2x kurang 1. Begitupun ini 3x tambah 4, ini yang tanda negatif, tuliskan di depan fungsi dari gx. Negatif dalam kurung 2x kurang 1, dikasih tanda kurung supaya tidak terbalik ya, atau ini artinya tanda negatif di depan itu digunakan, difungsikan atau diselesaikan. Kita kelompokkan yang sejenis, ini x dengan x lagi pindah ruas, sama ini 3x dengan 2x. 2x ini positif pindah jadi negatif. Kemudian ini negatif 1, 4 juga ini positif pindah ruas jadi negatif. Kalau ini yang ruas kanannya kita sederhanakan. Ini negatif kali 2x hasilnya negatif 2x, negatif kali negatif hasilnya jadi positif 1. Berikutnya 3 kurangi 2 1 ya. Ini tinggal langsung saja koefisiennya saja yang dikurangikan, karena ini sudah sejenis X dengan X lagi. Jadi 3 kurangi 2 1, atau 3X kurangi 2X X, negatif 1 kurangi 4 hasilnya negatif 5. Yang ini pun begitu, kita kelompokkan yang sejenis X dengan X lagi, bilangan dengan bilangan lagi. 3X ini yang negatif 2 pindah ruas jadi positif 2X. Yang ini 1, yang 4-nya pindah ruas positif jadi negatif. Sehingga ini 3 tambah 2 5, 1 kurangi 4 negatif 3. Nah ini yang ini 5x sama dengan negatif 3, sehingga hasil x-nya yaitu negatif, ini 3 bagi 5, maka hasilnya 3/5. Sehingga penyelesaiannya x yang pertama yaitu negatif 3/5, dan x yang kedua yaitu negatif 5. Cara yang kedua, kita akan menggunakan sifat nilai mutlak.
yang mana untuk sifat nilai mutlak itu masing-masing ruas kiri dan kanan atau fx dan gx-nya itu dikuadratkan. Sehingga hasilnya ini 3x tambah 4 kuadrat sama dengan 2x kurang 1 kuadrat juga. 3x dikuadratkan, kita pakai cara langsung saja. 3x dikuadratkan hasilnya 9x kuadrat. 2 kali 3 6 kali 4 24x. Kemudian 4 dikuadratkan hasilnya 16. Selesai. Yang ruas kanannya pun sama, 2x dikuadratkan hasilnya 4x kuadrat. Kemudian 2 kali 2x 4x kalian negatif 1 hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1. Kita kelompokkan, selesaikan yang sejenis, bilangan yang sejenis. Ini 9x kuadrat kurangi 4x kuadrat, karena ini 4-nya pindah ruas ya, awalnya positif jadi negatif. Jadi 9 kurangi 4 itu 5x kuadrat. Kemudian ini yang 24x dengan negatif 4x. Ini yang negatif 4 pindah ruas jadi positif, sehingga 24 tambah 4 itu 28. Kemudian ini yang 16 dengan 1. Satunya pindah ruas, awalnya positif jadi negatif. 16 kurangi 1 hasilnya 15. Nah, kita faktorkan bilangan ini. Kalau ini cara memfaktorkannya, karena ini nilai A-nya, A itu adalah koefisien dari X kuadrat ya. Di sini koefisiennya yaitu 5, maka ada cara lain, tidak seperti cara yang A-nya sama dengan 1. Walaupun pada dasarnya sama, tapi ada cara penyelesaiannya. Kalau ini cara langsung saja, ini tidak bisa jadi yang 15 ini hasil, kalau 15 ini hasil kali, tapi yang 28 ini tidak jadi hasil jumlah ya. Kita cari saja bilangan mana kira-kira yang sesuai dengan persamaan di atas. Yang ini cara cepatnya kita tuliskan dulu 5x-nya. Ini kan hasilnya 5x kuadrat ya. Berarti tuliskan 5x dengan x. 5x kali x, 5x kuadrat ini kan kalau dikalikan jadi kembali ke bentuk semula. 5x kali x 5x kuadrat. Nah, sisanya tinggal ini 15. 15 ini adalah hasil kali. 15 itu berapa kali berapa yang hasilnya jadi 15. Tinggal kita cek saja satu persatu, apakah 1 15, berapa lagi? 3 dan 5 ya, hasilnya itu 15. Berarti bilangannya 3 dan 5. Tinggal kita posisikan di mana letak 3 dan 5-nya. Sehingga kalau dikalikan, ini kalau dikalikan kembali ke bentuk semula, ke bentuk awal. Ya, dapatlah ini 3 di sini posisinya dan 5 di sini. Kita cek 5x kali x, 5x kuadrat, 5 kali 5 25 tambah 3 kali x, 3x ya. 5 kali 5 25 tambah 3 28, 3 kali 5 15. Oh, berarti sudah benar memfaktorkan ini karena kembali ke bentuk semula setelah dikalikan. Jadi nilai x-nya ini dibuat jadi sama dengan 0 ya. 5x tambah 3 sama dengan 0, sehingga x-nya ini 5x tambah 3 sama dengan 0. Ini 5x sama dengan, ini tinggalnya pindah ruas jadi negatif 3. Sehingga x sama dengan negatif 3/5 pindah ruas ya. Yang ini 5-nya pindah ruas, 3 bagi, jadi 3/5. Untuk yang kedua x tambah 5 sama dengan 0, sehingga x-nya negatif 5. Maka baik cara yang pertama dengan menggunakan definisi nilai mutlak, ataupun cara yang kedua dengan menggunakan sifat nilai mutlak, itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Ya, demikian pemaparan dan penjelasan untuk contoh soal persamaan nilai mutlak, yang mana kita sudah membahas dua sifat atau dua definisi nilai mutlak, yang mana masing-masing untuk sifatnya, definisinya ada contoh soalnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar.
juga channel ini untuk di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.